Selamat datang di channel ini. Hari ini kami akan membahas sebuah film Taiwan yang sangat recommended untuk ditonton, apalagi pada saat pandemi seperti ini. Baiklah, tanpa membuang waktu, mari kita mulai. Fall in Love at First Kiss adalah sebuah film keluaran tahun 2019 yang disutradarai oleh Frankie Chan. Film ini merupakan adaptasi dari novel Jepang berjudul Itazura na Kiss. Film ini diperankan oleh Darren Wang sebagai Jisoo, Lim Yun sebagai Xiang Qin, Kenji Chen sebagai Ajin, Cecilia Choi sebagai Sahui. Film ini mengisahkan kisah cinta gadis lugu bernama Xiang Qin dengan seorang pemuda populer dan multitalent yang bernama Jisoo. Suatu ketika Jisoo dan Xiang Qin berpapasan di tangga. Xiang Qin terpeleset dan tangannya pun ditarik oleh Jisoo. Mereka pun tidak sengaja berciuman. Sejak saat itulah Xiang Qin jatuh hati dengan Jisoo. Kisah cinta mereka pun dimulai. Film ini diawali dengan pidato singkat yang dibawakan oleh Jisoo di aula sekolah. Di pidato ini juga terkuak kedekatan Jisoo dengan seorang siswi bernama Sahui. Kedekatan mereka berdua membuat Xiang Qin patah hati. Di tengah kegalauannya bersama dua orang temannya, yaitu Shen dan Mao, datanglah seorang siswa membawakan makanan untuk Xiang Qin. Dia bernama Ajin. Ajin datang juga untuk mengungkapkan perasaannya kepada Xiang Qin. Namun, Xiang Qin yang lugu malah termotivasi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jisoo. Xiang Qin pun pergi menghampiri Jisoo untuk menyerahkan surat cinta yang telah ditulisnya. Namun dia ditolak dan ternyata kejadian ini direkam oleh teman-teman Jisoo. Mereka menyebarkan rekaman ini dan membuat Xiang Qin merasa sangat malu. Adegan pun beralih ke rumah Xiang Qin. Di saat sedang sedih karena dipermalukan di sekolah, dia dihampiri oleh seorang pria mabuk yang tidak lain adalah ayahnya. Tiba-tiba banyak tikus keluar dari rumahnya, dan rumah mereka tiba-tiba roboh. Banyak media yang mewawancarai mereka, dan membuat Xiang Qin merasa sangat malu di sekolah. Saat di sekolah, Ajin mencari bantuan dana untuk membantu Xiang Qin. Saat itu Jisoo lewat dan diminta untuk ikut membantu. Namun Jisoo menolak dan malah merendahkan Xiang Qin. Xiang Qin yang tidak terima pun mengatakan kepada Jisoo yang membedakan mereka hanyalah nilai ujian, dan ia akan masuk ke dalam daftar 100 nilai tertinggi saat ujian sekolah. Mendengar kabar tentang rumah Xiang Qin yang roboh, sahabat lama ayahnya menawarkan Xiang Qin dan ayahnya untuk tinggal di rumahnya. Xiang Qin dan ayahnya disambut dengan baik di sana. Istri sahabat ayahnya sangat menyukai Xiang Qin karena ia sangat ingin mempunyai seorang anak gadis. Ia bercerita bahwa ia memiliki seorang anak lelaki yang satu sekolah dengan Xiang Qin dan ia ingin menjodohkan mereka. Namun, Xiang Qin dengan halus menolaknya. Saat malam hari, Xiang Qin berniat membakar foto Jisoo. Namun ia tidak sanggup dan akhirnya tidur dengan bantal dan selimut yang bermotifkan tubuh Jisoo. Tiba-tiba Jisoo muncul di kamar Xiang Qin dan membuat Xiang Qin sangat malu. Ternyata Jisoo adalah anak dari sahabat ayahnya Xiang Qin. Keesokan paginya saat hendak ke sekolah, ibu Jisoo yang ingin menjodohkan mereka meminta Jisoo mengantar Xiang Qin ke sekolah. Jisoo pun dengan terpaksa menuruti kemauan ibunya. Namun di tengah jalan ia menurunkan Xiang Qin. Jisoo meminta agar Xiang Qin tidak mengungkap bahwa mereka tinggal serumah. Jisoo juga mengancam akan mengusir Xiang Qin jika hal itu sampai tersebar. Saat jam istirahat di sekolah, Jisoo memanggil Xiang Qin. Hal itu membuat satu sekolah heboh. Jisoo meminta Xiang Qin menghapus video aib yang diberikan oleh ibunya kepada Xiang Qin. Xiang Qin yang tidak yakin bisa mendapat nilai tinggi saat ujian meminta kepada Jisoo agar membantunya belajar. Ia pun berjanji akan menghapus video itu dari HP-nya. Jisoo pun mengajari Xiang Qin. Ia menyadari jika Xiang Qin benar-benar mencintainya dengan tulus dan mulai menghargai perasaan Xiang Qin kepadanya. Nilai ujian sekolah pun keluar. Namun tidak ada nama Xiang Qin di daftar 100 nilai tertinggi. Xiang Qin pun dihina oleh murid-murid lainnya. Tapi tiba-tiba kepala sekolah datang bersama Jisoo. Kepala sekolah berkata bahwa ada dua murid dengan nilai yang sama tahun ini. Ditambahkanlah nama Xiang Qin di daftar itu. Setelah ujian sekolah, diadakanlah perlombaan olahraga. Kelas Jisoo dan Xiang Qin bertemu di perlombaan estafet. Di perlombaan ini juga tersebar kabar tentang Jisoo dan Xiang Qin yang tinggal serumah. Kabar ini ternyata disebarkan oleh ibunya Jisoo yang datang ke perlombaan tersebut. Saat putaran terakhir estafet, Xiang Qin yang sedang berlari tiba-tiba berhalusinasi tentang Jisoo. Hal ini membuat Xiang Qin tidak fokus dan akhirnya tim mereka pun kalah. Ajin yang tidak terima dengan kekalahan ini pergi mendatangi Jisoo.
Namun Jisoo menghina Ajin dengan kata-kata yang cukup menyakitkan. Xiangqin pun membela Ajin. Namun Jisoo dan teman-temannya mempermalukan Xiangqin dengan memutar kembali video Xiangqin yang ditolak oleh Jisoo. Xiangqin pun membalas dengan memutar video aib milik Jisoo. Semua murid kaget dan tidak percaya kalau Jisoo bisa melakukan hal seperti itu. Keributan pun terjadi. Jisoo membawa Xiangqin pergi. Terjadilah pertengkaran di antara mereka. Xiangqin mengatakan bahwa ia akan berhenti mencintai Jisoo. Hati Jisoo pun tersentuh dan ia menarik tangan Xiangqin. Mereka berciuman dan akhirnya berbaikan. Setelah semua permasalahan di sekolah selesai, tes penerimaan mahasiswa internasional pun dimulai. Jisoo mengikuti ujian itu agar bisa berkuliah di luar negeri dan meneruskan perusahaan ayahnya. Xiangqin pun menyiapkan sarapan untuk Jisoo dan memberikannya sebuah jimat keberuntungan. Saat tes berlangsung, Jisoo terkena diare karena makanan yang diberikan oleh Xiangqin. Saat jam istirahat berlangsung, diam-diam ternyata Xiangqin mengikuti Jisoo ke tempat tes dan mengirimkannya sebuah pesan semangat. Tidak lama setelah itu, Xiangqin yang tidak fokus karena begadang membuat jimat untuk Jisoo tertabrak dan pingsan. Jisoo membawanya ke rumah sakit dan meninggalkan ujiannya yang belum selesai. Terjadilah keributan antara Jisoo dengan ayahnya karena Jisoo meninggalkan ujiannya. Jisoo mengatakan kepada ayahnya bahwa ia tidak ingin melanjutkan tes lagi dan ingin menentukan masa depannya sendiri. Jisoo pun pergi meninggalkan rumah untuk menjalani hidupnya dengan mandiri. Masa perkuliahan pun dimulai. Jisoo berkuliah di Universitas Teknologi Dunnan dan berhasil meraih nilai tertinggi. Xiangqin beserta dua orang temannya juga mengikuti Jisoo berkuliah di sana. Tidak disangka ternyata Ajin juga berada di Universitas Dunnan untuk bekerja sebagai koki restoran. Saat sedang makan, Xiangqin mendapat informasi tentang tempat Jisoo bekerja. Jisoo bekerja sebagai asisten dokter hewan. Xiangqin pun menghampiri Jisoo dengan berpura-pura membawa peliharaannya yang sakit. Xiangqin menanyakan kabar Jisoo tetapi Jisoo tidak mau menjawab. Namun pada akhirnya Xiangqin berhasil membuat Jisoo menjawab pertanyaannya. Xiangqin pun merasa sangat senang. Saat malam hari ketika sedang menunggu Jisoo pulang bekerja, Xiangqin melihat Sahui yang juga menunggu Jisoo. Kedekatan mereka berdua lagi-lagi membuat Xiangqin patah hati. Ia pun diam-diam mengikuti mereka. Xiangqin pun melihat Jisoo dan Sahui tinggal bersama di sebuah kos. Hal ini membuat Xiangqin sangat sedih. Beberapa hari setelahnya, tibalah hari Valentine. Xiangqin mengajak Ajin jalan-jalan dengan maksud untuk mengikuti Jisoo dan Sahui. Namun Xiangqin ketahuan oleh Jisoo dan ia pun berpura-pura mesra dengan Ajin. Ajin menyewa seorang supir delman agar ia bisa jalan-jalan dengan Xiangqin. Namun ternyata rencananya gagal karena ternyata gadis yang duduk di sebelahnya adalah Sahui. Mereka pun jauh meninggalkan Xiangqin dan Jisoo. Jisoo mengajak Xiangqin berkeliling dengan sebuah perahu. Saat itu Jisoo menceritakan sebuah legenda yang membuat Xiangqin kaget. Hal ini menyebabkan perahu mereka terbalik. Dengan keadaan basah kuyup, mereka jalan dan menyewa sebuah penginapan. Mereka pun tidur bersama dan Xiangqin bermimpi ia berciuman dengan Jisoo. Saat pagi hari, Jisoo mendapat kabar bahwa ayahnya kritis dan dilarikan ke rumah sakit. Mereka berdua pun bergegas pergi ke rumah sakit. Di saat ayahnya yang sedang kritis, perusahaan mereka juga mengalami masalah keuangan. Jisoo mengambil ahli kepemimpinan di perusahaan ayahnya. Saat itu perusahaannya butuh bantuan dana yang besar. Satu-satunya cara yang bisa diambil adalah Jisoo harus menikahi Sahui. Namun ayahnya meminta Jisoo agar menikahi orang yang dia cintai. Saat itu datanglah Xiangqin yang ingin menjenguk ayahnya Jisoo. Jisoo mengajak Xiangqin untuk mengobrol di luar. Dan ia mengungkapkan kalau ia akan menunda kuliahnya dan bertunangan dengan Sahui. Xiangqin mengatakan bahwa ia adalah orang yang bodoh karena telah menunggu cinta Jisoo selama bertahun-tahun. Xiangqin pun pergi meninggalkan Jisoo. Tidak lama setelah itu, Xiangqin dan ayahnya memutuskan untuk pindah agar tidak menjadi beban bagi keluarga Jisoo. Waktu pun berlalu. Kini Xiangqin bekerja menjadi seorang perawat. Namun ia tetaplah gadis lugu yang sangat ceroboh. Ia selalu membuat masalah di rumah sakit tempat ia magang. Para pasien pun takut kepadanya. Xiangqin juga tetap mengikuti sosial media Jisoo. Dan ia melihat postingan Jisoo yang membenarkan bahwa ia akan menikah dengan Sahui. Xiangqin juga mendapat kabar bahwa Jisoo akan menjadi motivator di sebuah acara yang diselenggarakan di Xiangqin membuka pintu aula sekolah dengan perlahan.
Tidak ada orang lain di sana selain Jisoo. Mereka berdua pun mengobrol. Xiangqin menanyakan apakah hubungan Jisoo dengan Sahui berjalan dengan baik. Jisoo mengatakan ia sudah lama tidak bersama Sahui dan Jisoo pun berjalan meninggalkan aula. Lantas Xiangqin pun menelepon adiknya Jisoo untuk menanyakan tentang postingan terakhir Jisoo. Adiknya mengatakan Jisoo sudah lama tidak membuat postingan. Tiba-tiba Jisoo datang ke hadapan Xiangqin untuk menyatakan perasaannya. Jisoo pun melamar Xiangqin. Mereka berciuman untuk ketiga kalinya. Film pun diakhiri dengan flashback Jisoo yang sedang membaca surat cinta yang pernah ditulis oleh Xiangqin. Sekian recap film ini. Silakan tinggalkan like jika kalian menyukai video kami. Untuk kritik dan saran bisa ditinggalkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.